Baik, belum sehat kan, Mak? kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Anggraini, SSN MPD, Bapak Irfan Supriyan MPD, Ibu Dr. Anda Asnawati MSI, Saudara Franky Abdul Karim beserta kawan-kawannya. Baik, pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dalam rangka untuk menghadiri undangan seminar proposal Saudara Prengki. Selawat beriring salam juga kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia menuju jalan yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, Bapak tanya kepada Prengki. Prengki sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap? Sangat siap, Pak. Baik. Baik, kita buka saja seminar proposal pagi ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada Franky untuk memaparkan rancangan proposalnya ini lebih kurang 15 menit paling lama. Oke, Pak. Langsung share screen ya, Pak? Ya, silakan. Udah nampak belum, Pak? Oke. Sudah tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Febrian Tarmizi SPD MPD selaku pimpinan sidang saya kali ini, dan yang terhormat Bunda Dr. Anda Hasnawati MSI selaku sekretaris sidang saya kali ini, dan yang terhormat Bunda Dwi Anggraini SSN MPD selaku penguji satu saya kali ini, dan yang terhormat Bapak Irfan Supriyatna SPD MPD selaku penguji dua saya kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dalam acara seminar proposal saya Franky Abdul Karim dengan NPM A1G0181039 dengan judul penelitian Studi Deskriptif Karya Kolase dari Kain Perca pada Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Di dalam presentasi saya kali ini, saya mempunyai 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Di bagian pendahuluan, di latar belakang, berdasarkan pengamatan peneliti yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 5 Kota Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2021 di kelas 4C pada mata pelajaran SBDP di kompetensi dasar 4.4, yaitu membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Ditemukan beberapa macam masalah dan kelemahan-kelemahan di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa hanya mampu membuat karya kolase hanya menggunakan bahan biji-bijian. Yang kedua, siswa belum pernah membuat karya kolase dengan menggunakan bahan bekas seperti kain perca. Selanjutnya, menurut Muharrar tahun 2013 halaman 18, jenis bahan baku kolase dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan-bahan alam dan bahan-bahan bekas, contohnya kain perca. Berdasarkan alat dan bahan untuk pembuatan karya seni rupa kolase yang telah dijelaskan di atas, di dalam penelitian ini akan difokuskan pembuatan karya seni rupa kolase itu dari bahan dasar kain perca. Di bagian fokus penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan proses pembuatan karya kolase dari kain perca serta hasil karya kolase dari kain perca sesuai dengan unsur-unsur dan prinsip seni rupa yang telah dibuat oleh siswa. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu dengan 7 kelompok yang berisikan 2-3 orang per kelompoknya. Selanjutnya di bagian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan karya kolase dari kain perca pada pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Yang kedua, bagaimana hasil karya kolase dari kain perca yang telah dibuat oleh siswa.
pada pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Selanjutnya di bagian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk yang pertama, untuk mendeskripsikan proses pembuatan karya kolase dari kain perca pada pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil karya kolase dari kain perca yang telah dibuat oleh siswa pada pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Selanjutnya di manfaat penelitian. Di dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis ini mempunyai manfaat bagi guru, bagi siswa, dan juga bagi peneliti. Selanjutnya masuk di bagian 2, yaitu kajian teori. Di dalamnya ada landasan teori. Di dalamnya ada yang pertama, hakikat seni budaya dan prakarya. Di dalamnya ada pengertian pendidikan seni dan manfaat pendidikan seni. Yang kedua, seni rupa. Di dalamnya ada pengertian seni rupa dan jenis seni rupa. Yang ketiga, unsur-unsur dan prinsip seni rupa. Di dalamnya ada unsur dasar seni rupa dan prinsip seni rupa. Yang keempat, kolase. Di dalamnya ada pengertian kolase dan bahan-bahan pembuatan kolase. Selanjutnya ada kain perca. Di dalamnya ada pengertian kain perca dan pemanfaatan kain perca. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di dalam penelitian ini yang pertama, penelitian yang dilakukan Sylvia Rina tahun 2013 dengan judul penelitian peningkatan keterampilan motorik halus anak melalui permainan mengisi pola kolase dengan kain perca di Taman Kanak-kanak Mekar Melatik Padang. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Nisa Nurul Firdaus dengan judul penelitian kreativitas anak usia dini dalam penerapan kolase kain perca di kelompok B1 Hidayatullah 1 Pekayon Kota Mojokerto. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan Yusniar tahun 2014 dengan judul penelitian peningkatan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan kolase kain perca di Taman Kanak-kanak Restu Bunda Lumindai Sawah Lunto. Selanjutnya di dalam penelitian ini mempunyai judul studi deskriptif karya kolase dari kain perca pada pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Di dalamnya ada proses pembuatan karya kolase dari kain perca. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat rancangan gambar yang akan dibuat. Yang ketiga, menggunting kain perca sesuai dengan bentuk gambar yang sudah dirancang. Yang keempat, menempelkan bahan yang sudah disiapkan. Dan kemudian tempelkan bahan sesuai bentuk gambar yang sudah dirancang. Selanjutnya, karya dilihat dari unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa, yaitu unsur garis, unsur warna, unsur bentuk, unsur bidang, unsur gelap terang, prinsip irama, prinsip keseimbangan, prinsip kesatuan, prinsip pusat perhatian. Selanjutnya terciptalah hasil penelitian. Selanjutnya di bagian 3, yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Untuk subjek penelitian itu adalah siswa kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu yang berjumlah 35 orang. Dan data dan sumber data dalam penelitian itu yaitu data primer, yaitu data yang diambil dari siswa kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Untuk sumber data awalnya didapat saat peneliti melaksanakan kegiatan observasi awal dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian secara mendalam. Selanjutnya untuk instrumen penelitian, di penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi. Untuk pedoman wawancara dan observasi itu melihat proses pembuatan karya kolase dari kain perca yang telah dibuat oleh siswa. Untuk dokumentasi itu berisi tentang hasil-hasil karya kolase dari kain perca yang telah dibuat oleh siswa. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang selanjutnya teknik analisis data. Di dalam penelitian ini untuk menganalisis data itu menggunakan teori Miles, yaitu yang pertama data collection, data kondensasi, data display, data drawing atau verifying. Dan yang terakhir itu keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua cara, yaitu yang pertama triangulasi teknik, dan yang kedua member check. Oke, terima kasih. Itulah presentasi proposal yang telah saya buat. Selanjutnya saya kembali kepada pimpinan sidang Bapak Febrian.
Iya. Sebelum ke penguji, Bapak lihat di sini banyak yang masuk ya. Silakan barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan, saran untuk kesempurnaan proposal saudara Franky. Dipersilakan. Ya, Baik, dipersilakan. Ya, Ya Pak, Panji Pak. ya silakan, Manji. Baik Pak, saya ingin bertanya kepada Franky, kenapa memilih penelitian kualitatif pada kasus pemanfaatan kain perca ini? Baik, terima kasih. Ya, langsung. Langsung jawab, Pak. Oke, mungkin langsung saya jawab. Kenapa menggunakan metode penelitian kualitatif? Berdasarkan permasalahan yang telah ada, yaitu siswa di SD Negeri 5 Kota Bengkulu itu hanya bisa membuat karya kolase dari biji-bijian. Nah, jadi penelitian di sini akan menggunakan kain perca sebagai bahan dasar untuk pembuatan karya kolase ini. Jadi, menurut peneliti, metode yang paling sesuai dengan penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu dengan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses pembuatan karya kolase dan bagaimana hasil karya kolase yang telah dibuat oleh siswa di kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Itu, Pak. Baik, selanjutnya. Sudah Panji. Pak. Ya, silakan siapa? Septriana, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Saya akan bertanya, mengapa Anda menggunakan kain perca sebagai bahan dasar dalam pembuatan karya kolase ini? Terima kasih. Ya, silakan. Franky. Oke, pertanyaannya mengapa menggunakan kain perca di dalam penelitian ini? Seperti yang telah dijelaskan di PPT tadi, bahan dasar pembuatan karya kolase itu bisa dibuat dengan dua bahan, yaitu bahan alam dan bahan bekas. Di dalam penelitian ini, SD ini hanya menggunakan bahan alam, yaitu dengan biji-bijian. Jadi penelitian saya akan menggunakan bahan bekas, yaitu kain perca. Kenapa menggunakan kain perca? Karena kain perca merupakan sisa dari guntingan dan merupakan limbah bagi penjahit pakaian maupun industri tekstil. Selain itu, kain perca juga mudah didapat dan juga kain perca merupakan barang yang tidak bermanfaat. Tetapi jika berada di tangan orang yang tepat, kain perca bisa menjadi barang yang bermanfaat. Terlebih lagi jika kain perca ini dimanfaatkan secara maksimal, akan menghasilkan karya seperti karya kolase yang akan dibuat dalam penelitian ini. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Baik, kalau tidak ada, dipersilakan kepada Ibu Dwi Anggraini, SSM, MPD. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya tidak bisa mengaktifkan kamera. Ini lagi di rumah sakit. Siap, Bunda. Ya, yang pertama, Franky selamat sudah sampai ke tahap seminar proposal ya. Ya, terima kasih, Bunda. Ya, Franky pertama-tama ini di latar belakang. Kalau menurut Bunda tidak perlu terlalu jauh untuk memulai dari pendidikan secara umum gitu ya. Kalau mau umumnya di SBDP saja, tidak umum pendidikannya secara umumnya begitu. Tapi bagaimana SBDP, pembelajaran SBDP secara umum. Baru langsung nanti ke seni rupanya. Nah, kemudian ada kutipan Ganda Prawira, mengutip itu hanya nama akhir saja, tidak nama keseluruhan ya, jadi kutip dengan nama akhir saja. Oke, Bunda. Nah, ini Ganda Prawira ini kutipan langsung atau kutipan tidak langsung? Kutipan langsung, Bunda. Kenapa kamu mengambil kutipan langsung? Karena menurut saya kutipan langsung ini sudah pas di dalam penelitian saya, Bunda. Kamu tidak berpikir akan ada similarity nanti ketika cek plagiasi? Sebelumnya sudah
mikir juga Bunda, tetapi menurut saya kutipan langsung dari Ganda Prawira ini sudah sesuai dengan apa yang ada dalam proposal saya Bunda. Nah, jadi tidak boleh egois ya. Jadi kamu pikirkan similarity nanti ketika kamu membuat artikel ilmiah, kecuali kalau seandainya Ganda Prawira ini tidak dimasukkan ke dalam artikel ilmiah nanti. Kalau seandainya ini kutipan langsung, itu akan terdeteksi plagiat ya. Nah, maka itu harus diparafrase. Gunakan bahasa yang diparafrase ya gitu ya. Ya Bunda. Nah, kemudian istilah SD itu tidak usah terus-terusan sekolah dasar ya. Sekolah dasar sekali terus SD aja. Terus tulisan SD itu kan tidak kecil semua tapi besar semua ya. Oke Bunda. Terus di halaman 3 ada mengapa menggunakan bahan dasar kain perca. Di dalam kalimat ini gunakanlah langsung yang mendeskripsikan, tidak menggunakan kalimat tanya. Ya. Jadi kalau begini juga penulisannya salah. Mengapa menggunakan bahan dasar kain perca? Tanda tanyanya mana? Enggak ada. Gitu ya. Jadi gunakan aja, dideskripsikan aja langsung ya. Oke Bunda. Ya. Nah ini di halaman 4. Nah, ini ya. Di dalam pembelajaran SBDP kelas 4, bla bla bla, ditemukan beberapa macam masalah dan kelemahan-kelemahan di dalam pembelajaran. Kelemahan tersebut adalah siswa hanya mampu membuat karya kolase. Itu idenya itu dari guru atau dari siswa? Dari guru Bunda, kalau membuat karya kolase itu Bunda. Kalau begitu kan bukan kelemahan siswa kan? Kalau begini kamu mengatakan bahwa siswa itu punya kelemahan, bahwa pembelajaran ini siswa hanya mampu membuat karya kolase hanya menggunakan bahan biji-bijian. Sedangkan itu idenya guru, jadi bukan siswa kan yang lemah kan? Oke Bunda. Ya, dan juga mengatakan ini harus ada datanya. Berdasarkan hasil wawancara kah, berdasarkan hasil observasi kah, sehingga kamu tidak menjustifikasi kalau investasi itu investasi bodong enggak ya itu nah, tapi ini bukan justifikasi kosong aja gitu ya. Ya Bunda. Nah, terus sebenarnya yang mau Bunda tanyakan di sini yang menurut Bunda mungkin ini urgen ya. Nanti karya yang mau kamu buat itu kain perca saja bahannya. Iya Bunda, hanya kain perca. Hanya kain perca ya. Ya, tidak menggunakan bahan lain selain bahan kain perca? Tidak Bunda, kain perca tetapi dengan warna yang berbeda Bunda. Apa nanti tidak akan menjadi mozaik dia? Apa bedanya nanti mozaik dengan kolase? Oke Bunda, jadi di pengertian kolase ini tadi, kolase itu dibuat dari bermacam-macam bahan, tetapi juga bisa dibuat dari satu bahan dengan komposisi yang berbeda, seperti dengan warna. Kata siapa yang mengatakan bahwa karya kolase bisa digunakan hanya dengan menggunakan satu bahan? Bentar, Bunda. Dan di halaman berapa itu? Di halaman 17 Bunda. Menurut Kata Muharrar. siapa? Muharrar Bunda. Apa kata Muharrar? Kolase adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain. Kolase juga bisa dikatakan karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan satu bahan saja seperti kain. Itu kata siapa? Kata Muharrar Bunda. Mana? Dari Muharrar itu yang mana? Pendapatnya mana? Ini simpulanmu loh. Dari beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa. Oh iya Bunda, ini merupakan kesimpulan saya Bunda. Terus yang kamu menyimpulkan bahwa kolase itu bisa satu bahan dari pendapat yang mana? Dari berbagai bahan ini Bunda, seperti kain, kertas, dan yang lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sedangkan kalau pendapat Muharrar itu menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame kan? Iya benar. Tidak menggunakan satu unsur kan, tapi berbagai macam unsur kan? Iya benar. Nah, jadi kalau kamu bisa menunjukkan kepada Bunda bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa kolase boleh menggunakan satu bahan unsur dalam satu frame,
Nah, ini boleh dilakukan. Tetapi kalau kamu tidak menemukan pendapat atau ya pendapat ahli yang mengatakan bahwa boleh menggunakan satu unsur, berarti ini harus direvisi. Ini tidak boleh dilakukan karena nanti akan terjadi miskonsepsi gitu, Dak Mak ya. Ya Pak Pep ya. Iya. Pak Iya. Irfan. Betul. Karena kamu kan mengatakan kamu mengambil ahlinya Muharar. Muharar ini mengatakan bahwa sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame. Nah, nanti takutnya akan ada tumpang tindih dengan namanya mozaik. Oke Bunda, izin bertanya Bunda. Ah. Nah, kan di sini bahan dasar saya menggunakan kain perca. Jadi, misalkan selanjutnya itu saya menggabungkan bahan yang sebelumnya yaitu biji-bijian dan digabung dengan kain perca itu bisa tidak Bunda? Ya bisa. Makanya kalau seandainya kamu misalnya bahan utamanya perca, Ya. tetapi ada bahan pendukung lain, misalnya menggunakan biji-bijian, menggunakan ranting kering, menggunakan daun kering, menggunakan kerang dan yang lain-lain itu boleh. Tapi utamanya perca, artinya dominan perca di sana dalam artian tidak menempel-nempelkan Perca semua. Iya, Ica ini nama takutnya dia nih gini, nempelkannya tuh perca yang satu tempel dengan perca yang lain, perca yang satu dengan tempel yang lain, kan jadinya mozaik juga kan, Mak? Ya. Nah, jadi teknik tempel kolase dan mozaik itu berbeda gitu. Jadi harus dipahami itu dulu, sehingga nanti tidak miskonsepsi antara kolase dan mozaik gitu. Ya Bunda. Ya, itu. Nah, itu yang menurut Bunda yang paling urgen di sini ya, karena konsepnya adalah bagaimana menerapkan kolase dan mozaik gitu ya. Oke. Jadi sekarang Torinya tanya dulu, apakah ada kamu membuatnya itu sesuai dengan teori yang kamu buat gitu? Ada enggak? Nggak ada, Mak. Kalau enggak ada ya enggak bisa, harus berteori itu harus yang benar. Oke, Mak. Terus juga ini, iya. Terus juga Wikipedia itu tidak bisa dijadikan sumber. Ya, yang dijadikan sumber itu artikel penelitian, buku, pendapat ahli gitu ya. Kalau Wikipedia itu ada enggak sumbernya? Ada enggak ahli yang mengatakannya? Tidak Bunda. Nggak ada kan? Jadi blogspot, Wikipedia, website yang tidak ada sumbernya itu kan artinya tidak bertanggung jawab ya. Ya Bunda. Siapa tahu ini pendapat Wikipedia atau pendapat siapa? Kalau di sini kan pendapat Wikipedia kan harusnya kan pendapat ahli kan? Izin bertanya Bunda, kan seperti yang Bunda katakan tadi untuk bahan pendukung itu seperti biji-bijian, kerang dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam judul nggak Bunda? Apa Nggak hanya usah. kain perca tetapi di dalamnya dijelaskan? Iya, nanti kamu jelaskan bahwa artinya kan di sini kan kolase itu kan ini itu kan berbagai macam unsur. Unsur utamanya yang digunakan adalah bahan kain perca gitu. Ya benar. Nah, tetapi juga menggunakan apa kayak gitu. Ya benar. Ya. Kemudian di kerangka konseptual, lah ini Bunda tidak tahu ya di panduanmu namanya konseptual atau kerangka pikir gitu ya. Dan kalau dia di sini kerangka konseptual atau kerangka pikir, biasanya ini tidak ada lagi yang namanya pendapat ahli di sini. Tetapi kita menuliskan di sini adalah ramuan dari bab 2 ya, ramuan bab 2 yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Ya. Ya benar. Nah, di sini kan kamu menggunakan teori siapa ini? Pendapat siapa ini? Proses pembuatan karya kolase. Menurut Ganda Prawira, Bunda. Ganda Prawira. Apa Ganda Prawira ini tidak menyebutkan bahan, alat? Alat. Tidak, Ganda Prawira ini di sini hanya menyebutkan langkah-langkah keterampilannya, Bunda. Di halaman berapa? Di halaman 84. Kalau di laporan saya di halaman 24, Bunda. Halaman 24. Ini konseptual. Kerangka ininya berpikir landasan teorinya mana? Landasan teori. Ya.
Di bagian kolase Bunda, bentar, Bunda. Kamu pun inilah ngutipnya salah, padahal langsung cuman ganda prawira. Ganda prawira ini menyiapkan bahan dan alat yang digunakan. Kamu hanya menyiapkan bahan yang akan digunakan. Oke, oke. Oh, ada Bunda. Menurut ganda prawira ini ada untuk menyiapkan bahan dan alat ini juga ada Bunda. Dan langkah-langkahnya. Ini bukan di halaman 24 ya, bukan di kerangka konseptual naruhnya ya, di landasan teori ya. Oke Bunda. Nah itu. Jadi di kerangka konseptual itu yang menurut ahli itu dihilangkan Bunda. Nah, ya, jadi yang digunakan, kalau misalnya kamu menggunakan dua pendapat ahli yang disatukan, kan berarti itu tidak akan muncul pendapat siapa, tetapi pendapatnya dua orang itu yang digabungkan. Tapi kalau hanya satu, juga di dalam kerangka konseptual tidak perlu lagi dituliskan pendapatnya siapa, tapi itu yang akan kamu gunakan dalam penelitianmu kayak gitu. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Ya, ini banyak kesalahan-kesalahan penulisan gitu ya. Nanti silakan dilihat. Nah ini. Alasan memilih subjek penelitian di SD itu karena di sana telah mempelajari pembuatan karya kolase gitu kan di halaman 28 kan. Nah, itu tolong itu kalimatnya itu tuh masih gantung. Sudah pernah mempelajari pembuatan karya kolase. Terus ngapa emangnya kalau sudah? Ya menurut saya. Terus kenapa? Iya, kenapa? Terus ngapain lagi mesti kalau sudah kenapa mesti lagi dikerjakan di sana? Ya karena kan udah pernah membuat karya seni kolase, jadi mereka sudah paham tentang bagaimana cara membuat kolase dengan bahan yang berbeda. Jadi penelitian saya kan dengan bahan yang berbeda Bunda, tetapi dengan teknik yang sama. Ya, terus maksudnya tuh gini. Kamu tadi kenapa menggunakan kain perca? Apakah di sekitaran situ tuh banyak tukang jahit? Nah. Oke Bunda, jadi apa? Iya, dihubungkan. Jangan dihubungkan. Iya. Kalau gini kan gantung kan? Pas saja ya Ren. Iya. Gantung-gantung ini namanya kan sudah pernah mempelajari pembuatan karya kolase. Iya, memang sudah membuat karya kolase. Terus kenapa harus di SD itu lagi? Ini kan karena kan purposif jatuhnya. Ini kan purposif kan, bertujuan sebenarnya kan. Nah, kenapa di sana? Emangnya kenapa? Apakah anak itu tuh sudah membuat karya kolase, anak-anak itu kreatif tapi kurang atau kurang bahan atau bagaimana seperti itu kan? Nah, itu diselesaikan kalimatnya, ini kan gantung. Gitu ya. Oke Bunda. Nah, ini terus di data itu ada data apa saja? Data primer dan data sekunder Bunda. Mana data sekundermu? Oh, kalau di penelitian saya hanya menggunakan data primer Bunda. Tidak menggunakan data sekunder? Enggak Bunda. Apa itu data sekunder? Data yang untuk melengkapi data primer Bunda. Jadi tidak ada yang melengkapi data primer? Tidak Bunda. Soalnya sumber data itu diberikan langsung dari subjek penelitiannya Bunda. Jadi nggak ada data sekunder? Di dalam penelitian ini saya hanya pakai data primer Bunda. Yakin? Ya, menurut Bunda kalau pakai menurut kamu lah, nggak apa-apa. Nah, kalau menurut saya hanya menggunakan data primer Bunda. Nah, ya nanti pada saat ujian sidang Bunda tanya ya. Siap Bunda. Apa itu data sekunder, data primer ya? Apa nggak diperlukan data selain data dari itu? Guru nggak di itu ya? Karena di dalam penelitian ini hanya melihat dari proses pembuatan dan hasil karya kolase dari kain percanya Bunda. Coba data sekunder adalah apa? Data yang merupakan data pembantu untuk mengisi data primer Bunda. Didapatnya dari apa? Didapat dari bukan merupakan dari sumber data asli, bukan dari subjek penelitian. Kamu nanti dibaca lagi ya data sekunder itu ya. Oke Bunda. Sumber datamu guru tidak diwawancarai? Di awal diwawancari Bunda. Apakah guru bukan sumber data? Apa Bunda? Apa kalau sudah diwawancarai guru tidak merupakan sumber data? Merupakan sumber data Bunda. Kenapa tidak dicantumkan sebagai guru sebagai sumber data? Berarti di dalam penelitian ini harus menggunakan data sekunder juga Bunda. Kalau guru diwawancarai. Semua yang memberikan informasi
semua yang memberikan data itu adalah sumber data. Siap, Bunda. Kalau guru memberikan data, maka dia termasuk pada sumber data. Ya, Bunda. Terus kamu bilang bahwa kamu non-partisipan ya. Ya, Bunda. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin gurunya, Bunda. Guru. Kolaborasi. Saya di sini hanya mengamati proses pembuatan, Bunda. Berarti kamu itu kolaborasi sama guru. Iya, Bunda. Berarti kamu itu apa namanya tuh tidak ikut mengerjakan di dalam kelas ya? Iya, Bunda. Di kisi-kisi instrumen untuk proses itu ditambahkan alatnya, karena kamu ngutip tadi salah ya, menyiapkan bahan alatnya tidak ada, nanti ditambahkan alatnya. Iya, Bunda. Kemudian untuk hasil karya kamu buat di sini indikatornya unsur garis pada karya kolase kain perca, unsur bidang pada karya kolase kain perca, unsur bentuk pada karya kolase kain perca. Tapi garis itu apa saja dibuat, bidang itu apa saja, bentuk itu apa saja, warna, tekstur, gelap, terangnya itu seperti apa saja. Kalau di unsur garis ini, Bunda, bagaimana siswa itu dalam menggambar? Kan misalnya gambar hewan atau tumbuhan itu yang menggunakan unsur garisnya ada di mana, dan unsur Iya, garis itu ada garis apa aja? horizontal garis dan vertikal, Bunda. Horizontal dan vertikal aja. Horizontal dan vertikal itu terdiri dari garis apa itu? Garis horizontal, garis vertikal, garis melintang. Oh, Mak, gagalkan dulu ikonya kok, Mak, seni rupanya nih, Mak. Baik. Garis lurus, garis lengkung. Marah mak. Ya, Mak. Padahal Horizontal walaupun horizontal walaupun Iya, vertikal lurus dia juga. lurus itu. Oke, Mak. Awal seni rupa mak ajar itu. Nah, itu lulus atau enggak tuh? nggak lulus ini, Nah, itu dia. digagalkan seni rupanya nih Pak Irfan. Iya, betul, Bu. Ini perlu diganti berarti ini skripsi, judul skripsinya nih. Jangan, Bunda. Ya itu dituliskan Seperti di itu, Mak, sini, menjelaskan. Garis Nah. lurus, garis lengkung. dipraktekkan lagi dak, Mak? Vertikal Semua. Berdiri, tidak berdiri, miring asal dia lurus itu. Tebal, tipis asal dia lurus itu. Nah, Saya saya lah. Nah, jadi itu dituliskan di sini. Jadi kalau indikator itu kan sudah detail ya kan? Nah, jadi di indikator itu sudah dibuatkan garis itu garis lurus, garis lengkung. Bidang itu ada bidang apa saja yang bisa tampak nanti pada karya kolasenya, bentuknya apa saja, warnanya apa, gitu, teksturnya apa, itu dituliskan. Kalau ini indikator ini berarti kamu mau lihat apanya gitu kan? Oke, Bunda. Ya, detailkan ininya. Nanti tolong dipahami apa itu prinsip irama, prinsip keseimbangan, ya, kesatuan. Kalau prinsip irama di sini berupa kain perca yang diatur sebaik-baiknya, itu bukan prinsip irama. Baca dulu prinsip irama itu apa. Paham enggak? Apa itu prinsip irama? Prinsip irama itu berupa kain perca yang diatur sebaik-baiknya, Bunda. Ya, coba kamu lihat di teori kamu apa itu? berulang. Irama itu apa? Berulang-ulang. Iya, pengulangan Yang unsur, berulang. pengulangan unsur-unsur. Ada ulang-ulangnya. Kalau enggak ulang-ulang, do re mi de do, enggak bisa. Harus kalau nanti ngajar mak lagi nah. Yes. Mak bawa Jadi ke kalau- musik. Jadi di sini indikator itu tuh kan mengacu pada teori, Frankie. Jadi kamu jangan buat teori baru yang nggak benar, Oke, Bunda. ya. Jadi lihat kalau kamu buat indikator di sini prinsip irama. Lihat teori siapa prinsip irama. Irama itu apa? Kamu tuliskan di sini apa yang kamu maksud. Prinsip keseimbangan itu diselaraskan komposisi penyusunan kesatuan. Menunjukkan keindahan berbagai macam warna kain. Nah, ini kan prinsip pusat. Nanti baca lagi ya. Iya, Bunda. Jangan sampai nanti kamu ngolah datanya kamu plus salah. Siap, Bunda. Ya. Ya, Bunda. Nah, itu.
Tadi dokumentasinya apa? Dokumentasinya itu merupakan dari hasil-hasil karya yang telah dibuat oleh siswa Bunda. Nah, tapi kamu di sini buat ya. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data yang bentuknya dokumen yang terdapat di sekolah, seperti foto, catatan, serta media yang ada di sekolah. Berarti itu yang akan di itu ya? Ya Bunda. Oh, itu yang nak di ini, yang mau Iya. diolah datanya. Bukan Bunda, yang mau diolah data itu yang hasil karya yang telah dibuat siswa Bunda. Karyanya. Apa kamu kemana-mana? Aduh. Catatan yang kamu minta ke gurunya. Nah, Ya, nggak lolos ini mah. ulang Pak ya. Ulang. Jangan Bunda. Terus itu teknik penulisan gambar, teknik penulisan tabel itu tuh perlu di ini ya. Perlu dipelajari lagi ya, baca lagi panduannya. Oke Bunda. Oke. Baik, itu saja Pak Pep. Sepertinya Pak Pep mungkin ditambahkan ini ya. Kalau di sini kan kamu tidak ada apa namanya tuh referensi yang dari jurnal ya. Iya, Nah Bunda. itu nanti ditambahkan hasil penelitian itu di dalam penelitian ini wajib ada referensi dari artikel jurnal. Oke Bunda. Ya, baik itu saja Pak Pep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bunda. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni. Ya, Frankie. Ya Pak. Secara teori ya unsur-unsur dan prinsip seni rupa itu yang harus kamu Pelajari ketahui dulu ya. Ya Pak. Harus kamu jangan salah tafsir nanti. Gimana mau kamu menganalisis hasil kalau kamu nggak tahu teori ininya. Tapi tadi ada sesuatu yang menurut apa perlu didiskusikan. Apakah memang kamu ini tidak ada berpartisipasi ya? Maksudnya Pak? Penelitian ini kan kamu memang lepas dari guru aja yang membuat. Iya, Tidak ada kamu tuh berpartisipasi. Tidak, di sini saya hanya mengamati proses pembuatannya Pak. Jadi kalau Menyuruhnya guru semua. Iya guru semua. Tapi kalau menurut Bapak kamu tuh ada partisipasinya, itu berpartisipasi. Memang bukan kamu. Tapi ya nanti ya ini kan ya. Apa kalau sananya ini artinya memang murni ya guru. Iya Pak. Kamu nggak tahu menau guru mengajar itu. Iya. Mestinya kamu berpartisipasi. Kamu tuh ada partisipasi di sana itu. Oh mungkin. Ya. Jadi penelitian kamu itu bukan penelitian murni, memang guru itu yang mengajar, kamu tuh berpartisipasi di sana, berkolaborasi lah. Jadi jangan cari percaya dia. Iya. Ada kolaborasi kamu. Mungkin ini Frankie itu kan berkolaborasi kan? Kolaborasi iya. Frankie mengatur pembelajaran kan? Iya. Artinya mengatur RPP, mengatur proses pembelajaran kolase itu kan? Iya, artinya bukan murni, berarti partisipatif ini masih. Itu Frankie, maksud Bapak itu diubah saja itu Frankie. Nanti kamu kata kamu iya memang murni Ibu, kamu nggak ada turut campur, ternyata kamu ada. Nah itu pahami itu maksud Bapak. Oke Pak. Ketika kamu mengatakan misalnya irama tadi yang gini-gini, ternyata secara teori ya, Ibu Asna sudah jelaskan, berulang-ulang, nah, itu kan salah itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Reni, Frankie, nanti diperbaiki. Sekarang kita minta masukan dari Bapak Irfan Supriyatna MPD kepada Pak Irfan, dipersilakan. Pak Irfan, Frankie, mohon maaf boleh itu izin live duluan? Oke. Boleh. Ya, boleh. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pembimbing utama sekaligus koordinator Prodi, Bapak Febrian Tarmizi MPD, pembimbing pendamping Ibu Hasnawati,
dan penguji satu yaitu Ibu Dwi Anggraini, Bu Reni, dan yang saya banggakan Saudara Franky Abdul Karim ya, selamat sudah masuk ke dalam Sempro. Baik, langsung saja ini Bapak melihat ya bukan hasil ya, perencanaan ya, rencana yang akan dilakukan oleh Franky. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh Bu Reni, dan ini apalagi pembimbing 1, 2, pembimbing utama dan pembimbing pendamping termasuk penguji 1 ini adalah ahli di bidang seni gitu ya. Jadi sangat bagus sekali gitu ya untuk bukan perbaikan ya, untuk nanti suatu saat hasilnya ini menjadi lebih baik seperti itu karena di bidang ilmuannya masing-masing. Dan saya Bapak di sini melihat yang Bapak pahami ya berkaitan tentang ini lebih kepada seni rupa ya. Karena kita semua sudah mengenal apalagi dari mulai SD ya, seni rupa, seni musik, seni tari gitu kan. Yeah. Di sini kayak kalau Bapak lihat studi deskriptif karya kolase ya, dari kain perca pada pembelajaran seni budaya dan prakarya seni kelas 4C SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Yeah. Nah, yang Bapak ingin tanyakan ya, yang pertama adalah apa sih kolase? Kolase itu ya ada di ya nggak usah buka buku lagi, kan sudah dipahami apa yang akan kamu lakukan. Kumpulan dari macam-macam frame digabungkan dalam satu unsur agar menghasilkan sebuah karya, Pak. Ya, seperti kalau di foto ya ada kolase foto ya, Pak. Gitu kan. Nah, jadi menggabungkan. Nah, tapi di sini karya kolase dari kain perca. Tadi saya betul ya, saya mengingat kalau kain perca saja, apakah itu kolase, apa itu mozaik? Nah, gitu ya. Jadi harus dipahami ini, ya. Karena ada kolase, ada mozaik, ya. Satu bahan. Karena Bapak tadi menyimak tuh hanya bahannya kain perca. Betul nggak sih? Betul, Pak. Nah, jadi tolong diperhatikan mau mozaik atau kolase. Kolase, gitu. Pak. Kalau kolase berarti ada bahan lain pendukungnya. Tadi seperti biji-bijian, DLL yang lain-lainnya lah, ya. Silakan nanti diskusikan dengan pembimbing apa mau karya kolase atau karya mozaik gitu. Kolase. Ya. Itu satu. Jadi dipertegas lagi. Kedua, pembelajaran seni budaya dan prakarya. Prakarya itu apa sih? Pembuatan karya dalam pembelajaran, Pak. Gimana? Pembuatan karya dalam pembelajaran, Pak. Oh, bukan pra itu sebelum gitu ya, sebelum karya itu. Hah? Apa yang kamu pahami? Gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu. Jadi pahami itu. Jadi judul juga harus sesuai apa permasalahannya. Nah, kemudian ke latar belakang, ya. Ini latar belakangnya ini saya masih belum, kalau bahasa Jawa itu mudeng ya, belum paham gitu ya. Yeah. Karena yang jadi permasalahan dalam penelitian Franky itu apa sih sehingga Franky menyusun rencana judulnya itu studi deskriptif karya kolase. Apa permasalahannya di SD 5 Kota Bengkulu itu, apa permasalahannya, coba sampaikan. Oke, Pak. Menurut Muharrar tahun 2013 ini jenis bahan baku kolase ini dapat saya permasalahan di SD, bukan masalah ya, Pak, pendapat. Ya, sebentar. Bahan baku kolase ini dikelompokkan menjadi 2, Pak, bahan alam dan bahan bekas. Sedangkan di SD Negeri 5 Kota Bengkulu ini hanya menggunakan bahan alam, belum pernah menggunakan bahan bekas. Jadi di penelitian ini saya akan menggunakan bahan bekas seperti kain perca untuk menjadi bahan dasar pembuatan. Bahan alam dan bahan bekas. Ya, Pak. Berarti gabungan. Ya, Pak. Berarti bukan hanya kain perca, betul nggak? Sebelumnya saya tadi kan, Pak, ini hanya kain perca, tapi sudah direvisi Bunda Reni harus menggunakan perpaduan dari bahan yang lain, Pak. Oke, berarti Bapak tunggu perubahannya nanti ya. Oke, Pak. Perubahan untuk revisiannya ya. Nanti diskusikan dengan pembimbing. Jadi harus ada perubahan ini ya. Karena pandangan dari kolase tadi ya bahan alam dan bahan bekas ya.
Oke, silakan lanjutkan. Apa permasalahannya? Jadi menurut Muharrar tadi kan Pak hanya dikelompokkan menjadi dua, bahan alam dan bahan bekas. Di SD 5 ini saya temukan macam-macam masalah dan kelemahannya, yaitu siswa hanya mampu membuat karya kolase menggunakan biji-bijian. Yang kedua, siswa belum pernah membuat karya kolase dari bahan bekas seperti kain perca ini, Pak. Oke, itu jadi selama ada mata kuliah, mata pelajar SPDP, mereka belum membuat karya kolase gitu. Sudah membuat karya kolase, tetapi Hanya hanya menggunakan bahan alam. Sedangkan pembuatan kolase itu bisa dibuat dari dua bahan alam dan bahan bekas. itu dari hasil apa? Apa Pak? Pengamatan? Apa Pak? Dari hasil pengamatan saja? Ya, dari hasil pengamatan Pak. Ada wawancara juga ya? Ada, dengan guru. Jadi ini pra penelitian mungkin ya? Ya, Ya, pra penelitian kamu melakukan observasi pengamatan ke sekolah SD 5 Kota Bengkulu dan wawancara kepada guru-gurunya ya. Oke, padahal di dalam KD ya ada ya. Ya, KD 4.4 Pak. Itu kan. Oke. Nah, kemudian kamu membuat dari masalah itu dibuatlah judul study descriptive karya kolase dari kain perca. Nah ini ya yang jadi masalah kain percanya ini ya. Jadi nanti tolong diperbaiki ya. Oke, dari judul ini. Kemudian lari ke mana bentar ya, Bapak sambil buka ini ya. Siap Pak. Santai saja ya. Kita sampai jam 12 lah ya. Tenang Pak Pep. Nah, Jam 10 saya masuk Pak Irman. siap. Saya setelah ini cukup satu pertanyaan lagi. Siap. Ya, ya Bu Hasna, benar. Oke, nah kemudian di dalam rumusan masalah lihat ya. Bentar, sebelum ke rumusan ke fokus. Nah, ini kan kalau kualitatif, karena kualitatif kan ya harus ada fokus penelitian ini. Apa yang difokuskan oleh Frankie seperti itu sehingga ini bisa jadikan sebuah penelitian. Oke, langsung saja Pak. Untuk fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan proses pembuatan karya kolase dari kain perca serta hasil karya kolase dari kain perca yang telah dibuat oleh siswa, Pak. Ya, oke. Ya, jadi mendeskripsikan ya, study deskripsi mendeskripsikan hasil karya yang dibuat oleh siswa ya. Ya Pak. Nah, peran peneliti di sini bagaimana? Anda kan sebagai peneliti. Ya Pak. Anda bagaimana perannya? Peran saya di sini hanya menjadi pengamat dalam proses pembuatan karya kolase, Pak. Oke. Jadi, tapi Anda sendiri tahu cara membuat karya kolase? Sangat tahu, Pak. Oh, nah kalau begitu saya sarankan ya, jadi ikut berpartisipasi lah. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh peneliti ya. Jadi walaupun di sekolah ada KD-nya dan guru-guru pun yang melaksanakannya ya, Pak. setidaknya peneliti ini ikut berpartisipasi ya. Membantu guru-guru ya menyiapkannya. Saya yakin Frankie sudah paham, mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Frankie tahu cara membuat kolase gitu ya. Intinya membantu guru, kemudian ada dokumentasi ya, karena kan di kualitatif misalnya pendukungnya itu adalah dokumentasi. Nah, nanti dokumentasi Frankie membantu guru-guru ya, membantu siswa dalam penelitian itu lebih bagus. Jadi penelitian itu cocok gitu ya. Maksudnya itu bukan cocok, tepat lah. Jadi peneliti pun ada peran seperti itu ya. Jadi berpartisipasi. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pep dan Bu Hasna, Bu Dwi juga tadi, setidaknya ada peran berpartisipasi seorang peneliti ya, bukan hanya mengamati saja ya, seperti itu ya. Itu satu maksud. Oke, jadi fokusnya mendeskripsikan hasil karya ya. Ya Pak. Kemudian gimana? Mendeskripsikan prosesnya juga, Pak.
Proses Ya, dan ya, hasil. proses dan hasil ya. Wah, itu bagus. Jadi proses dipoto, cekrek, ada prankinya membantu siswa ya. Gitu. Kemudian pada hasilnya dilihatin ya. Iya, Itu Pak. bagus ya. Nah. Oke, kemudian rumusan masalah. Bagaimana proses pembuatan karya kolase? Nah, bagaimana proses pembuatan karya kolase ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua bagaimana hasil karya. Jadi yang pertama proses, dua hasil. Nah, ini kedua-duanya ini menggunakan instrumen apa nanti dalam mendeskripsikannya itu? Karena tidak hanya lantas kamu membuat proses membuat, tapi kan harus ada apa namanya kisi-kisi ya. Ya, itu udah ada Pak di kisi-kisi Nah. penelitiannya Pak. Apa instrumen yang digunakannya apa untuk nomor 1 dan nomor 2 ini? Untuk proses itu kisi-kisinya yaitu bagaimana cara bagaimana Instrumennya apa? Apakah LO atau wawancara atau bagaimana? Oh, ini Pak Apa? di bagian proses ini Pak instrumennya itu observasi dan wawancara. Sedangkan di hasil itu dokumentasi Pak. Ini mendokumentasikan saja kan perlu ada deskripsinya, mendeskripsikan. Ya, Ya bisa jadi dari hasil observasi dan wawancara. Jadi di dalam lembar observasi itu nanti ada yang pernyataannya itu proses, ya, pelaksanaan, ada juga bagaimana hasilnya seperti itu. Jadi di dalam dua-duanya kalau menurut saya menggunakan nomor observasi gitu ya. Gitu. Tapi nanti ada yang proses, ada yang hasil. Proses itu pelaksanaan ya, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya ya. iya Pak. Seperti itu. Nanti ketiga observasi terhasilnya bagaimana. Tuh. Kemudian tujuan, oke, mendeskripsikan ya proses dan. Nah, ini nomor manfaat bagi guru nih. Tadi kan masalahnya itu di sana guru tidak menggunakan apa Bahan bekas. penggabungan, ya. Ya. Nah, Oh. coba di sini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan dan menumbuhkan keterampilan siswa. Nah, menumbuhkan keterampilan siswa, bukannya untuk guru. Bukan. Untuk Maksudnya, guru bagaimana? untuk guru itu jadi bahan kajian untuk membuat karya kolase untuk siswa itu tidak hanya menggunakan bahan-bahan alam saja Pak, tetapi bisa menggunakan bahan-bahan bekas seperti kain Ya perca. mana di sini nggak ada dituliskan bahan alam bahan ini. Dan difokuskan kepada guru ya. Manfaat bagi guru. Oke Pak. Ada manfaat bagi guru, ada manfaat bagi siswa. Itu ya. Jadi harus jelas. Coba di sini. Menumbuhkan keterampilan siswa. Itu guru atau siswa? Iya Pak. Nah, ya enggak? Ya Pak. Jadi lihat manfaatnya bagi guru apa, bukan manfaat dari guru kepada siswa ya. Bagi guru sendiri apa gitu. Jadi tadi apa? Ya, ada keterampilan bagi guru untuk menggabungkan atau mengkolasekan bahan alam dan bahan bekas. Nah, itu. Ya enggak? Iya, Pak. Gitu, jadi harus jelas. Nah, ini siswa Bapak menambah pengetahuan mengenai pembuatan karya seni rupa kolase menggunakan apa? Ini kain percana nanti dibahas ya. Oke Pak. Nah, oke. Kemudian kaji bab 2 kajian. Oke lah kajian bab 2 oleh tadi udah. Nah, ini metode mana? Metode halaman berapa? Halaman 27 Pak. 27. Nah, ini penelitian adalah kualitatif yang dengan positif. Nah, tadi kan kualitatif ya. Iya Pak. Subjeknya ini. Maksudnya Pak? Subjek, apa sih bedanya subjek sama objek? Pengen tahu. Menurut Franky apa? Nah, ada subjek, ada objek ya. Untuk subjek itu siswa, untuk objek itu Yang akan ditelitinya berkaitan tentang
kolase ya. Ya, Pak. Subjek orangnya, apakah orangnya itu guru atau siswa? Kalau objek yang diteliti apa? Oh, masalah berkaitan yang akan tentang diteliti. tentang kolase seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, di sini jumlahnya 35 orang, betul ya? Betul, Pak. Maksudnya siswa kelas 4 jumlah dibagi menjadi 17 kelompok. Maksudnya? Oh, nanti dibuat 17 kelompok itu. Dalam pembuatan karya itu, Pak. Jadi satu kelompoknya 2 atau sampai 3 orang. Ya. Oke, itu ya nanti jadikan persiapan. Kemudian data, instrumen. Nah, pertanyaan Bapak, lembar observasi buat penelitian nanti apakah sudah dibuat atau belum? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Nah, kalau sudah buat, bentuknya apa? Pernyataan. Ya, ada yang pernyataan, Pak. Berapa nomor? Ada 14 nomor, Pak. Kenapa 14 nomor? Ya, nanti kan kalau itu kan nanti dia validasi juga oleh ahlinya. Nggak seenaknya kita udah dibuat oleh peneliti langsung diberikan kepada diberikan kepada guru gitu kan. Pastinya. Jadi Ya. gimana itu, Pak? Ini divalidasi juga itu instrumennya itu. Jadi untuk instrumen yang saya buat ini gimana, Pak? Apa harus dikurangi atau gimana? Harusnya ditambah dulu, ya. Gitu. Jadi kan ada yang tidak sesuai atau yang sesuai ya. Nanti kan oleh ahlinya itu kan dilihat seperti itu. Dengan indikatornya, aspek yang diamatinya apa, misalkan dalam hal pembuatan. Oh, pembuatan apa saja. Ya, Pak. Kemudian nah, teknik pengumpulan datanya bagaimana nih? Ini wawancara, observasi ya, Teknik pengumpulan datanya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk ya, bagaimana tuh teknik cara mengumpulkan datanya bagaimana kamu nanti? Ya, Pak, untuk pengumpulan datanya itu, Pak, di bagian wawancara itu melalui bertanya kepada siswa bagaimana proses pembuatannya, dan observasinya itu saya sebagai peneliti akan mengamati prosesnya tersebut. Nah, jadi untuk penelitian ini tadi observasi dan wawancara itu digabung, Pak. Apakah sesuai yang saya amati dan saya yang akan tanyakan, Pak? Kalau dilihat dari proses dan hasil nanti ya. Ya, Pak. Kemudian dokumentasi itu pendukung ya pada saat proses, baik pada saat proses ya perencanaan di kelas membuat ya, harus ada ya. Tadi Bapak sarankan Franky ikut partisi ya dalam penelitiannya, jadi ikut membantu guru dalam proses pembelajaran seperti itu, membuat kolase. Ya, Pak. Oke, mulai triangulasi. Nah, ini daftar pustaka ini masih dalam buku semua. Ya, masih Bapak belum melihat dari artikel. Nah, iya, ya, ada, Pak. catatan karena sekarang itu lebih di nomor satu kan tuh artikel yang publish di jurnal seperti itu ya. Oke, Pak. Dibantu dengan buku ya seperti itu. Jadi Bapak sarankan artikel dan buku seperti itu ya. Jangan dari blog ya. Apalagi kalau blog ya, wah bahaya itu ya. Jadi harus benar dari artikel jurnal dan buku. Nah, di sini belum ada sama sekali Bapak melihat dari artikel ya. Tolong ditambahkan, bisa diambil dari mana? Dari kajian pustaka, kan ada kajian pustakanya ya. Ambil artikel, klik aja di Google Scholar ya. Google Scholar, klik misalkan kolase. Nah, nanti ada semuanya kolase, download sama kamu, baca bagiannya, masukkanlah artikel itu. Siapa nama artikelnya? Ya, itu caranya. Oke?
Ya, Pak. Itu saja saran dan masukan dari saya untuk perbaikan dari saudara Franky Abdul Karim. Semoga Franky Abdul Karim mempersiapkan dengan baik persiapan penelitian. Mungkin sekian dari saya, Pak Pep, Bu Hasna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irfan mengingatkan artikel, benar juga artikel ya. Artikel itu ada artikel Ibu Asna, Ibu Reni, saya itu jangan nggak dimasukkan. Siapa? Kami itu pembimbing kan ada di situ artikel kami. Masa nggak dimasukkan? Siapa? Ibu Asna, Penguji ya Pak Pep. menguji kita artikel kita ada kok nggak dimasukkan tentang kolase Nah, mozaik. Saya setuju, Pak. Saya Harus mohon maaf ya, itu. saya ke mahasiswa pembimbing saya menginginkan dosen pembimbing itu wajib mahasiswa wajib mensitasi karya dosennya, terkhusus Iya. dosen pembimbingnya. Betul, saya ingat dengan Pak Irfan, kata Pak Irfan tadi. Kalau dia nulis tentang itu, masukkan. Betul. Ada itu, saya yakin yang dibuat oleh Pak Febrian, Bu Hasna, Bu Reni pasti ada. Makanya Ada. kenapa nih Franky sendiri mahasiswanya tidak mensitasi? Iya betul. Saya Pak, mahasiswa saya yang dibimbing saya, karena saya mempunyai grup, saya suruh mereka kalau daftar sidang mensitasi Iya dosen. betul. Gitu. Ya. Itu syarat wajib dari tambahan saya. Ya. Seperti itu. Oke, mungkin Ya. terima kasih, Pak. Ya, kasih Pak Irfan. Oh. Baik. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dr. Anda Hasnawati MSI. Pada Ibu dipersilakan. Ya, oke. Makasih Pak Pep. Frank, Ya, Pak. ini kamu kurang paham. Apa itu kolase, montase, mozaik? Sebenarnya ketiga-tiganya itu adalah pekerjaan sama. Ya, melem atau merekat benda atau ya kira-kira begitu. Semuanya gayanya sama. Perbedaannya di mana? Kalau mozaik itu yang dilemkan itu ada apa? Ada bagan atau sketsanya kemudian dilemkan ke elemen-elemen kecil ke situ. Boleh dari biji-bijian, boleh dari elemen-elemen kecil, batu-batuan kecil-kecil. Iya, Pak. Ada sketsanya. Kalau kolase ini sebenarnya dia tidak pakai sketsa ini. Ya langsung benda itu yang membentuk. Kalau montase, dia boleh dari bermacam-macam benda, tetapi dia nanti bisa bercerita di sana, mencerita, mempunyai tema. Kira-kira begitu perbedaannya. Jadi kalau kolase ini pendapat siapa dikejar Bu Reni tadi. Itu kenapa? Dia dari bermacam-macam bahan, tidak satu bahan perca. Misalnya kamu membuat gambar burung dari perca kain. Matanya kamu kasih biji, kakinya kamu kasih ranting, tapi bahan pokoknya yang paling banyak adalah Kain perca. kain. Nah, itu kamu bukan kain semua. Kalau kain semua nanti dia bisa menjadi mozaik. Ya sama aja melem. Oke? Itu kamu kurang paham tadi. Kemudian itu dicari kalau teorinya, berdasarkan teori apa itu kolase. Cari teorinya, pahami. Ya. Nah, kemudian di dalam pembuatan supaya dia jangan nampak kain aja, ada kan bahan dan alat? Ada, Mak. Nah, bahannya itu misalnya kan perca, kemudian benda-benda lain. Nah, itu bisa benda-benda bekas lain, itu bisa dimasukkan. Misalnya seperti Bunda bilang tadi, kamu membuat burung, kakinya kamu kasih ranting. Nah, itu kan? Ya, Mak. Nah, itu sebenarnya. Jadi itu yang dikejar Bu Reni tadi. Nah, kemudian itu yang ininya. Kemudian ada proses, ada karya.
proses itu kamu deskripsikan nanti itu berdasarkan yang kamu amati. Iya. Yang hasil karya kamu kumpulkan datanya, karyanya itu sebagai data, kemudian kamu deskripsikan menurut unsur-unsur dan prinsip seni rupa. Tetapi kamu harus paham apa itu unsur dan prinsipnya. Iya. Karena garis tadi itu sangat salah. Iya. Garis adalah untuk menentukan di dalam hasil karya. Garis apa aja yang terdapat, bukan membuat pola. Membuat sketsa itu tidak masuk. Tetapi setelah hasil karya itu terdapat enggak? Misalnya kesan kainnya, ada enggak kamu lem kaki, misalnya buat burung tadi, kakinya apakah itu garis lurus kesan kayu itu, atau garis lengkung kesan kayu itu, atau patuknya itu bagaimana? Nah, itunya yang kesan garisnya nanti. Jangan seketika membuat sketsa nanti sudah hasil karya kan tidak nampak sketsa lagi. Nah, itu pemahaman yang diminta oleh Bu Reni. Iya. Nah, warna udah nampak itu kan. Irama, apa itu irama? Ini kalau tidak paham nanti bisa kamu mendeskripsikan asal-asal aja. Oke. Di dalam nyanyi tram 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 di apa gitu juga di karya. Cuma dia dilihat. Kalau gambar segi 4 berulang-ulang, nah, ke atas, nanti ke bawah, nanti ke atas, ke bawah. Nah, seperti itu yang dikatakan irama. Nah, kalau dinyanyi tadi itu, berdasarkan dari birama, tetapi dia berulang-ulang, birama yang berulang-ulang, dijadikanlah birama, jadikan di irama, kan gitu. Ya, jadi pemahaman yang seperti itu. Ini sebenarnya kalau kamu pahami itu tidak terlalu banyak kamu memperbaiki, mungkin bisa cepat, ya. Tapi kamunya yang paham, soalnya itu mau ke SD. Nggak bisa kalau kamu nggak paham. Nah, saya jadi apa aja, murid aja jadi apa aja tadi? Data primer, sekunder ya? Primer. Guru nggak ada. Pasti kamu nanya-nanya ke guru. Pasti kamu buatkan kamu cari kain. Guru nggak mau dia cari-cari kain itu. Misalnya. Nah, nggak bisa, harus ikut kamu. Nah, kemudian kata Bu Reni tadi terlalu jauh. Kamu mengambil latar belakang. Cukup aja. Di SD itu kamu mengajar, kamu telah melihat ada yang dari biji-bijian itu jangan-jangan mozaik. Tapi tidak apa. Kalau mozaik itu sudah diajarkan, kolasenya belum. Maka saya terapkan kolase. Lebih mantap juga. Kalau di sana sudah ada biji-bijian mozaik, kamu melanjutkan kolase. Sebab kolase dengan mozaik ini tekniknya sama, melem. Nah, kan bisa itu. Cuma kamu menghubung-hubungkan, tidak ada kata Bu Reni tadi. Kamu bercerai-berai gitu. Tidak ada, ya kenapa kalau dia begitu? Kenapa kita mengadakan penelitian? Nah, kan gitu, dihubungkan. Ya mungkin itu aja Pak Fat. Masukannya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Bu Dr. Randa Hasnawati MSI. Ini pakarnya ini Franky. Iya. Jadi intinya ini Franky, kamu itu tahu apa yang kamu lakukan dan mau kamu proses nanti, dan hasil itu tahu unsur dan prinsip seni rupa. Itu pasti itu yang harus kamu pegang betul. Jangan sampai salah. Nanti irama itu apa, garis seperti apa, warna-warna itu apa. Kan banyak sekali unsur-unsur dan prinsip seni rupa yang akan kamu deskripsikan di karya itu. Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dr. Randa Hasnawati MSI. Bapak tidak banyak yang akan Bapak tambahkan, tapi Bapak mengingatkan, Bapak sepakat dengan Ibu Reni, Pak Irfan, Ibu Asna, di latar belakang itu memang umum, tapi umum itu bukan umum yang terlalu jauh ya, kata Ibu Reni. Umum terlalu jauh itu pendidikan, langsung saja umum
pendidikan SBDP. Oke. Langsung ke karya. Nah, seperti itu. Sudah itu alasan yang kuat kamu mau mengambil kolase tadi. Baik itu kamu bisa katakan dari bahan atau memang belum pernah dipelajari, itu bisa juga jadikan alasan. Tetapi ya ada satu pernyataan yang sebenarnya kurang tepat ya, menurut Ibu Reni dan Bapak juga. Ketika kamu mengatakan apa tadi, halaman berapa, pernyataan itu masih sifatnya apa, datanya siswa hanya mampu membuat karya kolase. Nah, itu hindarilah. Hindari kata-kata siswa hanya mampu membuat ini. Ini kan belum tentu siswanya apa gurunya. Nah, betul, jangan-jangan gurunya nggak ngajarkan, berarti bukan siswa. Nah, itu hilangkan maksud Bapak pernyataan-pernyataan yang ya istilahnya menjerat kamu sendiri. Ya, ini kan saja bahannya mudah didapat, sebenarnya bahannya ini ya, katakan seperti itu. Atau keunggulan bahan, nah itu. Ya. Sesudah itu perlu kamu cermati lagi data primer dan sekunder. Ini kalau menurut Bapak itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada data primer saja, pasti sekunder itu pasti ada. Antara dua itu saling itu. Masa kamu hanya menggunakan data primer, nggak ada data sekunder? Kamu harus ketahui dulu data sekunder itu apa, data primer itu apa. Ya Pak. Tuh, sesudah itu tadi lanjut ke yang peneliti itu tidak ada peran. Istilahnya tuh natural. Tapi ini bukan natural. Kamu tuh berpartisipasi, ada partisipasinya, kamu berkolaborasi. Jadi bukan natural. Kalau natural itu betul kata kamu tadi. Ini yang akan dibuat. Kamu memang melihat saja, sedikit pun tidak ada campur tangan. Padahal kamu kan ada nanti. Ya, Pak. Tuh, pahami itu. Terakhir itu jurnal dimasukkan. Ya, Pak. Jurnal Bapak, kami bertiga tuh gabung beberapa buah jurnal tuh ada tentang kolase, montase, mozaik itu ada. Ya. Nah, yang tidak kalah penting itu nanti kisi-kisi instrumen penelitian yang masih sifatnya umum. Ini kan berdasarkan unsur-unsur dan prinsip seni rupa di indikator tadi. Ya. Nah, itu tambahan dari Bapak. Barangkali Bapak Ibu ada lagi yang mau diberikan tambahan sebelum ditutup? Sudah. Cukup? Bu sudah. Oke, cukup. Pak Irfan cukup ya Pak Irfan? Iya. Oke. Baik, sebelum ditutup, Frankie silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan. Oke Pak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Febrian Tarmizi SPD MPD, terima kasih kepada Bunda Dr. Anda Hasnawati MSI, terima kasih kepada Bapak Irfan Supriyatna SPD MPD, dan terima kasih kepada Bunda Dwi Anggraini SSN MPD yang telah menyempatkan hadir dalam seminar proposal saya. Mungkin masih ada kekurangan dalam proposal saya, secepatnya saya akan perbaiki. Terima kasih telah membimbing saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera direvisi ya masukan dari Ibu Reni, Pak Irfan, Ibu Asna, dan saya untuk bisa kamu perbaikan proposal kamu sebelum kamu membuat penelitian ya. Membuat surat penelitian direvisi dulu semuanya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Anggraini SSN MPD, Bapak Irfan Supriyatna MPD, Ibu Dr. Anda Hasnawati MSI. Selamat ya Frankie sudah ya Pak, terima kasih Pak. Proposal, dan terima kasih juga kepada teman-temannya yang sudah hadir di sini. Yang bertanya tadi. Baik, kita tutup saja seminar proposal ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pep. Ya. Pep. Ya Bu. Ibu mungkin belum jadi balik. Nggak Bu, sehat-sehatkan Yan dulu. Soalnya lemas Yan.
Ya Mak, cepat Oh. sembuh Mak. Siap Bu, iya Bu. Izin lab. Ya Pak, terima kasih Pak. Rencana Bu. ibu tanggal 3 kok ibu lah balik. Tapi karena masih lemas juga. Hmm. Aduh, oleh-oleh dari gitu tuh Bu, dari Prodi saya letakkan di kulkas. Hah? Ado Sanjay, kita buat oleh-oleh segalanya tuh kan untuk ibu ado juga. Saya letakkan di kulkas. Oh iya, biarlah. Mm-mm. Ya kasih aja ke Panji. Siap, siap. Ini Panji ada di sini Mak. Oh, ya. Ji, Enggak apalah. Enggak, ya ibu mungkin belum cepat balik. Mungkin paling-paling minggu besok ibu balik. Kini belum kuat nian pulau, menceret pulau lah 3 hari gitu. oke Mak, cepat sembuh Iya, Mak. kini musim lagi sakit galau, Bu. Sakit-sakit badan termasuk saya juga, Bu. Sebenarnya apa sakit tak cak mana cak bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu dulu tuh nah mulai musim orang sakit galau kini. Sakit badan sekali. Iya, Bu Dalipa kenai juga. Bu Dalipa kini kenai juga. Lah Iya. 2 hari. Iya sama. Iya. Cuma dikuat-kuatkan saja Iya. aku, Bu. Cuma kalau sakit badan kok mulai Jadi sakit. janjinya aku pulang sama, pintar tak jadi ya tidak. Mm-mm. Sakit Ya Bu, dan sehat-sehat lah Bu, 2 hari. Bu, sehat Bu. Iyalah oke. Yo. Sampai jumpa. Assalamualaikum. cepat sembuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo. wabarakatuh. Ah, Iya, apa Mak. lagi nih? Udah selesai. Udah Pak. Udah, Bapak. Izin keluar. Ya Mak, Yo. terima kasih Mak. Kasih. Ya. Bapak izin juga. Ya Pak, makasih Pak yo. Oh, Assalamualaikum. Kasih banyak Pak. Masih gelak juga ini. Lah, loh. Makasih juga kawan-kawan yang sudah hadir. Haji, Haji, cak mana Ji? Ngusapnya Ji? Otomatis. Tolong Ji. Otomatis. Ini N langsung. Aku record. Udah. N langsung berarti nih Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, apa?